Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Kita berjumpa lagi dalam persekutuan doa yang ke-8 pada masa Pentakosta ini. Mari kita awali dengan memasuki saat teduh. Saat teduh selesai, mari kita memuji nama Tuhan dari NKB 125, bait pertama dan kedua. Ku dengar panggilan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami menghadap kembali pada malam ini. Kami ucap syukur ya Tuhan, karena Tuhan telah sertai kami dalam kegiatan kami hari ini. Demikian juga kami ucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena Tuhan telah beri kesempatan kami untuk dapat mengikuti persekutuan doa yang ke-8 pada masa Pentakosta ini. Terima kasih Tuhan, kami mau dengar firman-Mu. Kami mohon berkat dan penyertaan-Mu, terlebih lagi pimpinan Roh Kudus, sehingga kami boleh mengerti akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam kasih Kristus kami naikkan doa kami. Amin. Kita akan memuji nama Tuhan kembali dari Kidung Jemaat 233, bait pertama dan kedua. Roh Kudus turunlah. Dengan cahaya kasih-Mu
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kasih Tuhan, mari kita buka Alkitab kita. Kita akan membaca dari Kisah Para Rasul 20 ayat 17 sampai 24. Kisah Para Rasul 20 ayat 17 sampai 24. Karena itu ia menyuruh seorang dari Miletus ke Efesus dengan pesan supaya para penatua jemaat datang ke Miletus. Sesudah mereka datang, berkatalah ia kepada mereka, "Kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini. Dengan segala rendah hati, aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu, aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua kuberitakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani, supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem, dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikitpun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah kita yang mendengar dan memeliharanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, renungan pada pertemuan doa yang ke-8, yaitu Roh Kudus melingkupi. Salah satu indikator kedewasaan seseorang adalah kesediaan untuk memikirkan sesama. Memikirkan sesama di sini dimaknai sebagai tindakan kasih pada orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Dalam praktek keseharian saat ini banyak orang memilih menghindari tindakan ini. Terdapat berbagai alasan untuk menghindarkan diri dalam mewujudkan kasih pada sesama. Ada yang mengatakan belum sempat, masih repot, tidak ada untungnya, dan alasan-alasan lainnya. Mewujudkan kasih pada sesama memang repot. Baik itu waktu, tenaga, pikiran, bahkan perasaan kerap kali dikorbankan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perasaan semakin dikorbankan ketika melihat orang yang dipikirkan, orang yang ditolong,
itu tidak tahu berterima kasih. Tidak jarang terjadi orang yang ditolong itu membalas kebaikan dengan kejahatan. Seperti pepatah, air susu dibalas dengan air ketuba. Belum lagi saat memberikan waktu, tenaga, pikiran bagi sesama, terkadang disalah mengerti. Hal-hal itu membuat banyak orang untuk memilih diam pada sesama. Pengalaman diabaikan, mendapat balasan buruk, meski sudah memberi yang terbaik, dan disalah mengerti kerap dialami oleh Rasul Paulus. Pada Kisah Para Rasul 20 ayat 17 sampai 24 menceritakan hal itu. Di hadapan para penatua jemaat Efesus, Paulus menceritakan pengalaman Paulus. Ia sudah melayani Tuhan melalui jemaatnya dengan rendah hati. Dalam pelayanan itu, pencobaan-pencobaan dialaminya. Orang-orang Yahudi memusuhi Paulus dan berniat membunuhnya. Dalam pelayanan itu, Paulus banyak meneteskan air mata akibat peristiwa yang dialaminya sangat menyedihkan. Repot, diabaikan, mendapat penolakan dan ancaman merupakan fakta yang dialami Paulus. Meski demikian, Paulus tidak berhenti untuk tetap memikirkan sesama. Ia ingin hidupnya berguna bagi sesama. Kerinduan Paulus adalah semakin banyak orang mengalami kasih Tuhan melalui pelayanannya. Kapanpun dan dimanapun, Paulus ingin tetap memberikan yang terbaik bagi Tuhan melalui pelayanan pada sesama. Termasuk saat dirinya harus berpisah dengan jemaat Efesus untuk melakukan perjalanan ke Yerusalem. Perjalanan Paulus ke Yerusalem adalah kehendak Roh Kudus. Pada ayat 22 dikatakan bahwa Paulus adalah tawanan Roh Kudus. Hal ini mengandung makna bahwa seluruh hidup Paulus diserahkan pada Allah melalui Roh Kudus yang melingkupi seluruh hidup Paulus. Meskipun Paulus tahu bahwa perjalanannya melakukan pelayanan ke Yerusalem bukan tanpa risiko, ia tetap berangkat ke sana. Penjara dan sengsara sudah menunggunya. Namun Paulus berani menghadapinya karena Roh Kudus melingkupi seluruh kehidupannya. Ini yang membuat Paulus berani menghadapi segala sesuatu. Dengan lingkupan kuasa Roh Kudus itulah Paulus tidak menghiraukan dirinya sendiri. Paulus percaya bahwa hidupnya sudah ditetapkan oleh Allah untuk mensaksikan berita Injil. Karena itulah Paulus menyatakan bahwa dirinya akan tetap melayani meski dalam pelayanan yang dijalaninya berat. Tetap mewujudkan kasih pada sesama
sebagaimana dilakukan oleh Rasul Paulus, merupakan teladan baik bagi kita. Di tengah-tengah dunia yang butuh pertolongan Allah ini, kita dipanggilnya untuk terlibat memikirkan sesama. Roh Kudus memberikan daya baru, kreativitas, serta keberanian menghadapi segala kemungkinan dalam hidup. Yakinlah, karena Roh Kudus melingkupi hidup kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita memuji nama Tuhan kembali dari Kidung Jemaat 240A, bait pertama dan ketiga. Datanglah ya sumber rahmat. Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajarkan aku nada indah, kita balai surgamu. Aku puji gunung kokoh, gunung pengasihanmu. Tiap hari ku berhutang pada kasih abadi, rantailah hatiku curang dengan rahmat tak henti. Ku dipikat pencobaan, meninggalkan kasih-Mu. Inilah hatiku Tuhan, materaikan bagi-Mu. Mari kita masuki doa syafaat. Tuhan yang Maha Kasih, kami menghadap kembali, kami syukur Tuhan atas firman yang diberikan pada kami. Biarlah kami berani untuk memikirkan sesama melalui tindakan kami bagi orang-orang yang membutuhkan pertolongan, sehingga mereka pun merasakan akan kasih Tuhan. Beri kami kemampuan, supaya kami mengerti akan kehendak-Mu dan penyertaan Tuhan, bahwa Roh Kudus melingkupi hidup kami semua. Tuhan yang Maha Kasih, kami berdoa untuk warga gereja. Kiranya Tuhan berkati. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu Tuhan, Tuhan akan beri kekuatan, kesehatan. Demikian juga Tuhan kami berdoa untuk gereja kami, baik itu Bapak Pendeta, majelis, dan komisi-komisi dalam pelayanannya. Kiranya Tuhan berkati. Tuhan yang Maha Kasih, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami mohon penyertaan Tuhan, sehingga bangsa kami boleh selalu ingat akan Engkau, bahwa Tuhan selalu menyertai bangsa dan negara kami. Sehingga apa yang kami hadapi, baik itu bencana alam, ataupun pada masa COVID ini, kami bangsa Indonesia selalu berserah kepada Tuhan dan merasakan akan penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam kasih Kristus kami naikkan doa kami. Amin. Kita akan akhiri persekutuan doa pada malam ini dengan pujian dari NKB 195,
bait pertama dan kedua. Kendati hidupku tentram. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikian persekutuan doa yang ke-8 pada masa Pentakosta ini. Mari kita lanjutkan kehidupan kita dan jangan takut untuk mempraktikkan kasih Tuhan dengan memikirkan dan menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati.